koplingnya emang agak apa ya, merusut. Merusut itu artinya, oh mas merusut nih. Selamat datang di Mas Dika Channel, dan kali ini saya bawa motornya Mas Sony. Dia tuh habis beli motor Suzuki Shogun R 110cc, tapi kondisinya ya, ayo kita lihat. Ini motornya dan utuh sih, tapi ya namanya motor second ya. Dia tuh beli harga 3,5 jutaan. 3,5 juta kondisi ya kayak gini nih. Warnanya merah hitam, motor tahun 2003. Ya kalau dilihat nggak utuh, maksudnya nggak kayak orinya. Jadinya ada beberapa part yang harus diganti. Dan katanya si empunya Mas Sony itu mau ngeresto motornya seperti katalog dan sesuai dengan waktu pertama kali motor ini keluar. Nah, mari kita cek kondisinya. Ya, mulai dari depan. Mulai dari depan kalau dilihat ini emang batoknya ini nggak center ya. Nggak center, jadinya bisa dikatakan ini motor batoknya KW. Terus yang kedua, reflektor. Bukan reflektor, mikanya. Mikanya ini merek Win. Kalau orinya Suzuki itu dia bawaannya KGD. Terus Sen juga merek Win. Ini bisa dikatakan bagian headlamp ini dia KW semua dan bukan bawaannya. Terus kembali ke bawah, ini ada bagian tedeng depan di dada ini. Ini ori ini. Ori tapi ada bekas bautnya. Tapi emblem Suzuki karetnya ini masih ada. Makanya ini bisa saya bilang ini ori. Nah, terus warnanya merah. Nah, kondisi cat nggak utuh, tapi kuat. Nah, ini pasti ini orinya ini kuat. Nah, seperti Shogun keluaran dealer yang warna merah hitam itu, dia biasanya peleknya racing warna putih palang 5. Nah, tapi waktu itu tuh Suzuki Shogun ngeluarin 2 merek pelek yang beda. Pertama tuh NK. Nah, yang mahal tuh NK. Dan yang kedua itu merek Excel. Yang depan itu NK. Nah, nanti kita lihat yang belakang. Nah, kita fokus depan dulu. Terus cakram. Nah, cakram ini ori, tapi yang namanya udah kemakan usia, udah agak dalam, kemakan kampas. Nah, jadinya ya kalau nggak diganti nggak apa-apa. Tapi kalau kita Mas Sony pengen mendekati orinya, ya gantilah pakai bawaannya. Terus, nah kaliper. Untuk kaliper ini bawaannya, catnya masih ori, tapi ini kelihatan banget kalau ini tembakan cat di bagian shocknya. Ini pasti nggak rata, pernah dipres atau diapain ini. Ini kelihatan banget nih warnanya nih. Nah, ini pasti tembakan ini. Nggak rata. Ini warnanya silver, ini kok warnanya hitam. Nah, kelihatan banget. Nah, untuk ban sih udah diganti nih. Kita ke belakang. Belakang itu, nah, leg shield ini masih bawaannya, kelihatan banget dari ininya, stiker. Suzuki itu pada zamannya dia tuh benar-benar merhatiin banget di bagian leg shieldnya. Mulai dari Shogun 110 yang ini sampai 125 Smash itu dia pasti ada stikernya ini. Buat apa? Jadinya buat bawaan tuh, barang bawaan, dia tuh ngelindungin catnya. Makanya Suzuki bener-bener merhatiin, dia bukan tambahin, emang dari awal beli itu pasti ada stikernya, stiker kasar nih ya.
Kalau motor-motor zaman sekarang kan udah batok lampu, leg shield itu dia lapisannya kulit jeruk ya, bodi kasar. Tapi kalau Suzuki waktu itu dia tuh masih bodinya tuh masih glossy, warnanya abu-abu. Nah, kita tengok di bagian speedometer. Speedometer orinya, tapi kacanya, mikanya itu udah bercak-bercak. Ini beli mikanya aja bisa sih. Bisa. Jadinya pertahanin speedonya, tinggal dibersihin, ganti mikanya aja. Nah, spion dia bawaannya. Spion bawaan motornya karena udah kelihatan banget ada logo Suzuki-nya. Handpad ini udah ganti karena orinya tuh ada ngotak-ngotak gitu. Ini kan kayak bulu berkontur gini dan ada jalunya warnanya krom, harusnya gitu. Nah, kembali ke belakang, joknya udah gantian. Ini udah gantian, ada merek Suzuki-nya, tapi ini bukan orinya sih. Kontak ada 2. Ini kontak bagasi yang masih bawaannya. Tapi ini kontak buat hidupin mesin. Ini udah ganti. Mungkin rumahnya juga udah gantian. Makanya kuncinya juga ikut ganti. Terus kita buka di bagian bagasi. Nah, dia masih pakai kunci bagasinya. Biasa sih kalau motor-motor tua itu yang lebih gampang ganti itu di bagian rumah kunci yang depan. Nah, untuk rangka sih kelihatannya nggak ada keropos ya. Dia masih utuh, tangki masih utuh. Terus ini part-partnya juga masih ada semua, partisi-partisi ini. Posisinya sama kayak orinya. Tapi ya buluk. Ini perlu dibersihin. Kalau saya jadi empunya motor, ini pasti saya bongkar semua, saya rapiin, saya cat ulang rangka-rangkanya. Jadinya biar kelihatan mana yang keropos, mana yang karaten, mana yang perlu dicat. Nah, lebih enak gitu. Tapi ya dilihat-lihat budgetnya sih. Nah, ke bodi samping kanan kiri ini masih bawaan. Stikernya aja masih kuat, bukan stiker KW. Ini bawaan tapi ya emang ada baret-baretnya sih. Mungkin bisa sih pertahanin stripping bawaan, tinggal di amplas alus, terus nanti tembak cat, kemudian pernis, baru di amplas alus lagi. Nah, jadinya tetap stripping bawaan tuh masih nempel. Nah, ke sok belakang. Sok belakang masih bawaannya modelnya kayak gini, tapi Mas Sony itu kemarin habis bilang kalau soknya belakang itu udah mati dan udah disuntik, tambahin oli kelihatannya. Jadinya biar rasanya lebih empuk. Terus untuk swing arm, kelihatan banget kan, ini tuh udah las-lasan. Ini tuh mungkin dulu bekas motor ceper yang as rodanya itu diajuin itu. Teman-teman pasti ingat di zaman-zaman 2000-an, 2004, 2006 itu pasti motor-motor ceper tuh yang banyak kecil-kecil itu rodanya maju-maju. Nah, mungkin ini bekas digituin, mungkin loh. Nah, tadi saya bilang Suzuki itu ngeluarin 2 merek velg di Shogun ini. Yang pertama Excel, yang pertama NK, yang kedua Excel. Nah, ini yang belakang, ini mereknya Excel. Nggak tahu kenapa mungkin, atau dia pasti belinya ngecer, yang awalnya pecah atau gimana, terus kemungkinan dia dapetnya yang Excel. Mungkin cari yang NK susah. Yuk kita lihat di bagian kanan. Bagian kanan itu knalpot masih orinya, bautnya masih bawaannya, ya cuma warnanya yang buluk. Ini perlu dicat ulang, terus ya ini beli bisa sih cover knalpot agak penyok. Nah, sok kanan masih bawahnya,
Terus di footstep tadi itu saya naik ini, emang posisi kaki saya itu agak aneh. Kenapa aneh? Jadinya ya ini tuh agak naik gitu remnya. Jadinya ketika tak naikin kaki saya agak jengat depannya. Harusnya kan ini agak turun. Nah, handle rem kanan ini bukan bawahnya. Saya bisa jamin 100% ini bukan bawahnya. Kenapa? Handle rem itu yang ori itu pasti nggak nyiku gini di bagian sininya. Dia pasti agak membulet. Kenapa? Agar ketika ngerem tuh tangannya nggak ngapal. Jadinya biar nyaman. Jadi ini aku pastiin ini KW. Kita cek mesinnya. Bisa langsung nyala, nggak mati, langsam. Mas Sony kemarin tuh bilang bahwa bawaannya karbunya tuh karbu KW, tapi dia udah ganti sih. Dia beli karbu secondnya, punya Suzuki Shogun juga, Suzuki Shogun 110 ini yang ori. Jadinya emang suaranya langsung, suaranya kayak gini, langsam juga, gampang di starter. Kalau tak naikin tadi, koplingnya emang agak apa ya, merusut. Merusut itu artinya, merusut ya, selip. Nah selip, jadinya ketika kita masukin gitu tuh agak loncat. Jadinya ya itu mungkin udah perlu diganti. Atau rumah gandanya itu udah kemakan. Bisa sih dibubut biar lebih irit, tapi bisa juga kalau mau beli yang baru. Tapi teman-teman kalau mau tahu, Suzuki Shogun ini partnya susah. Hampir tak cari di marketplace itu tuh nggak ada yang ori SGP. Ya ada, tapi harganya mahal dan itu sedikit. Rata-rata mereka tuh jualnya barang KW atau barang second. Second aja, bukan second mulus loh ya. Second aja juga nggak begitu bagus lah. Jadinya harus benar-benar teliti ketika mau beli part-part Suzuki Shogun. Sekian Suzuki Shogunnya Mas Sony. Kita tunggu restorasinya. Mau diapain motor ini? Semoga mau dibawa seperti keluaran dari dealer, warna merah hitam. Sekian Mas Dika Channel dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Kita nyalain lagi. Nyala tapi emang harus juga.